Kita sama baca Markus bab 6 sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sampai meninggal. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah ibu yang tidak ibu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles kepada orang sapi dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita coba perhatikan dengan Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil 12 murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan yang mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang. Malam ini kita semua berkumpul untuk menyiapkan keunggulan kelompok karismatik ialah percaya pada kuasa. Keunggulan dari kelompok karismatik ialah mampu hal kembali semua kekayaan yang mereka punya. Jadi yang kita buat ini bukanlah monopoli orang karismatik, bukan. Tetapi kita menghidupkan kembali, mengingatkan kembali, memahami kembali gereja untuk ingat kembali akan kita punya kekayaan yang luar biasa. Bapak datangnya ke kongregasinya, ada perjuangan saya di sana. Bapak jangan lupa ya, Ibu. Roh masuk satu persatu ke pintu hati. Karena malam aku malam ini aku punya kesempatan untuk dimuliakan. Roh Allah masuk satu persatu setiap anggota persekutuan doa. Tiap anggota itu perhatian. Terus, Bapak jangan lupa ya, Ibu jangan lupa ya, jangan lupa ya, ke Asisia, dapat sana. Aku punya kesempatan untuk dimuliakan. Itulah waktu. Ya. Kenapa dia bilang? Masuk hati pertama. Itu hati pertama dulu. Hati pastor Allah, jangan lupa ya, bongkarlah hati itu. Kenapa hati terkeras sekali? Ya, saya tidak betul, mesti dia patah hati, sakit. Ketuk, buka hatimu. Aku mau masuk dendam. Buka pintu hatimu
supaya darah dia, cinta dia mengalir masuk ke hati. Karena aku baca hati menurut berikan selama ini, supaya cinta dia masuk ke tidak hati. Karena hati selama ini penuh kecemasan. Aku tahu hati selalu berpikiran ketakutan. Supaya hati disucikan, dikuduskan, dibenahi kepada Allah Yesus. Anda di sini, orang di sini, sehingga urusan mau jadi apa? Semuanya ada di sini. Hanya kau bermata ini. Dari mana? Dari sini. Orang bilang apa? Dengarkanlah suara Allah. Dengarkanlah bisikan Dia. Jangan sekedar kau dengar itu. Dengarkan suara Allah. Kalau Tuhan bilang Kristus sampai ke posta. Bukan. Katolik itu dia selalu akan menyanyi. Dengar apa yang dikatakan, mungkin dia bisa tahu